Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai sistem saraf otonom atau biasa yang disebut dengan SSO. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Aisyah Nuningrum. Yang kedua, Anggi Pradita. Yang ketiga, Cesar Artika. Yang keempat, Dela Safira. Yang kelima, Muhammad Rudi Adu. Dan yang keenam, Dewa Ayu Safitri. Berikut garis besar materi yang kami akan bawakan. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Yang kedua, susunan sistem saraf. Yang ketiga, pengertian sistem saraf otonom. Yang keempat, pembagian sistem saraf otonom. Dan yang terakhir, fungsi sistem saraf otonom. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberian tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls saraf. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Selanjutnya, pengertian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, hipotalamus, dan bagian korteks cerebri, khususnya korteks limbix. Dapat menghantarkan impuls ke pusat-pusat yang lebih rendah, sehingga demikian mempengaruhi pengaturan otonomik. Selanjutnya, pembagian sistem saraf otonom. Pembagian sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan-susunan saraf simpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Adapun yang kedua, yaitu saraf simpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya, mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Dan yang terakhir, fungsi sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem parasimpatik berfungsi untuk menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, memperlambat denyut jantung, menyempitkan bronki paru-paru, merangsang aktivitas lambung,
dan usus merangsang aktivitas pankreas, merangsang kantung empedu, meningkatkan pengosongan kantung kemih, dan meningkatkan ekresi genitalia. Yang kedua, sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik bertujuan untuk meleburkan pupil mata, menghambat sekresi kelenjar ludah, merelaksasikan bronki di paru-paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus, menghambat aktivitas pankreas, merangsang pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantung empedu, merangsang medula adrenal, menghambat pengosongan kantung kemih, meningkatkan ejakulasi dan kontraksi vagina. Itulah paparan materi dari kelompok kami mengenai sistem saraf otonom. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi dampak positif bagi banyak orang, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.